Perkenalkan, saya Hairani Aska Bagja. Saya Jihan Nandini. Saya Mutiara Taufiko. Saya Sri Devi. Di sini kami akan mengimplementasikan metode belajar menggunakan teori belajar humanistik. Dan di sini kami akan berperan sebagai pengajar, yang mana dalam pengajarannya itu menggunakan metode belajar tersebut. Yuk saksikan metode belajar yang kami gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melanjutkan kelas IPA ya. Kita juga di sini akan praktek sama seperti dengan kelas-kelas yang terdahulu. Kelas sebelumnya kan kalian ingat nggak belajar tentang praktek apa aja, eksperimen apa aja? Ingat Ibu tentang gaya sama tekanan. Ya betul Devi. Jadi di pelajaran IPA kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang perubahan kimia. Di sini ada yang tahu nggak perubahan kimia itu apa? Let's go. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya. Mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan. Kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia.
Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai kalian bisa membedakan mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Intinya perubahan fisika itu tidak muncul zat baru, berbeda dengan perubahan kimia. Perubahan kimia adalah muncul zat yang baru atau materi dengan struktur yang baru. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resume, dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Klik, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe video Mr. Klik, subscribe channel Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Jadi perubahan kimia itu adalah suatu proses yang menyebabkan beberapa zat kimia itu berubah menjadi zat yang lain. Contohnya itu kayak nasi berubah jadi basi. Kan pernah kan nasi di rumah kalian itu suka jadi basi. Terus juga garam yang dilarutkan dalam air. Terus juga gula yang dilarutkan dalam air. Ada juga kacang kedelai yang difermentasi lalu berubah menjadi tempe. Nah, dan di sini ibu menggunakan minuman bersoda. Mungkin langsung aja kita praktek ya. Boleh ibu bantu dan kalian yang praktek. Boleh minta tolong Aska. Dibuka permennya, lalu dua permen mentos ditaruh dalam balon. Nanti kalian bagian masukin ya. Boleh, tiga. Baik, terima kasih Aska. Selanjutnya boleh minta bantuan kepada Sri Devi dan Mutiara. Baik, Bu. Silakan letakkan. Di sini, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Silakan kalian. Hati ya anak-anak. Iya. Oh, siap, bukunya kalian jangan sampai membentuk. Nggak bisa. Bu, susah, Bu. Ayo coba lagi. Ini susah, Bu. Ini bisa.
Wah, Seperti ini, Bu. iya. Nah, bisa dilihat sama kalian? Bisa, Bu. Ternyata perubahan energi kimia ini bisa memunculkan energi baru ya, kayak energi uap dan gerak. Nah, ini contohnya. Mungkin cukup. Nah, mungkin tadi ya eksperimen kita mengenai gaya perubahan reaksi kimia. Semoga apa yang materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak minggu ini kita lanjutkan pembelajaran minggu kemarin ya, yaitu tentang tekanan. Ada yang tahu nggak tekanan itu apa? Ini tahu Bu, kita tahu ya. Jadi anak-anak tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Nanti kita akan praktek ya biar lebih jelasnya seperti apa. Jadi hari ini kita akan praktek mengenai tekanan, yaitu bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada balon. Iya, yang kedua sedotan. Ketiga air minum. Betul. Lanjut yang terakhir ya betul. Nah, jadi nanti Ibu akan jelasin. Nanti kalian yang praktik ya. Jadi cup ini untuk menampung air yang ada dalam apa ini. Untuk lebih jelasnya langsung ke praktek aja ya. Ayo ke depan anak-anak. Jadi pertama hal yang harus kita lakukan adalah melubangi botol ini. Coba saya mau dulu ya. Sudah ya. Lanjut kita sekarang lagi. Buka dulu ya tutupnya. Ya betul. Nah, masukin sampai ke airnya. Ini, nah betul sekali. Siapa yang mau balon? Saya. Yuk, bisa nggak saya? Saya aja dong, Pak. Saya aja. Udah. Tadi siap buat baru air. Iya, betul sekali Aspa. Udah ya. Udah jangan banyak-banyak. Terus si ini kita taruh di sini. Ini Bu ya? Iya. Ini Bu? Iya, betul. Ayo kerja sama tim yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Ini terbang nggak balonnya, Bu? Enggak, ayo kita lihat seperti apa. Yeay. Wah. Wah, keren anak-anak. Baik anak-anak, jadi bagus ya tadi praktek kalian tentang pompa air dari penara balon ini. Kalian juga bisa tuh menerapkan ini ke teman-teman di sekitar dan mereka jadi tahu gitu deh balon ini bisa juga jadi pompa buat air. Mungkin hanya itu ya pertemuan di minggu ini. Kita akan lanjut ke minggu depan. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung ke intinya aja. Jadi kita di sini belajar tentang gaya tolak menolak. Sebelumnya apa
Sampai bawah ya. Sampai bawah. Taruh satu sebelah. Coba taruh satu sedotan di atas tutup botol ini. Satu saja. Terus gimana, Bu? Nah, jadi gitu anak-anak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Hari yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Menurut saya gaya itu interaksi yang dapat melakukan perubahan pada suatu benda. Ada yang tahu nggak macam-macam gaya? Ada gaya tegas, gaya otot, gaya mesin, gaya magnet, banyak lagi. Oke? Betul. Oke, kita melanjutkan materi gaya. Kita akan belajar tentang energi. Sebelum kita belajar, Ibu mau kalian nonton video ini dulu ya. Ini video tentang yang akan kita pelajari di hari ini. Kita belajar tentang materi pada hari ini. Kita bakal nonton video dulu ya. Kita simak bersama-sama video ini dari awal sampai akhir supaya kalian paham dengan materi yang akan kita pelajari. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Sumber-sumber energi yang akan kita pelajari diantaranya adalah matahari, air, angin, biomasa, makanan, bahan bakar fosil, dan listrik. Matahari merupakan sumber energi yang paling penting bagi kehidupan manusia, karena matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya yang terbesar di bumi ini. Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang pada siang hari. Sangat banyak manfaat energi matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam gambar ini, energi matahari dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, untuk berolahraga karena sinar matahari sangat bagus untuk kesehatan tulang, juga untuk menjemur bayi. Tentunya untuk berjemur, sinar matahari pagilah yang sangat baik. Nah, selain itu, kalian juga dapat melihat tanaman-tanaman yang ada pada gambar tersebut tumbuh subur karena mendapat cahaya matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, para nelayan juga memanfaatkan energi panas matahari untuk menjemur ikan. Para petani garam dapat memanfaatkan energi panas matahari untuk membuat garam. Juga para petani yang lainnya dapat memanfaatkan energi panas matahari untuk menjemur padi. Selain itu, energi panas matahari juga bermanfaat untuk membangkitkan listrik menggunakan panel-panel surya. Dengan alat yang modern ini, maka energi listrik dapat dihasilkan dari cahaya atau panas matahari. Berikutnya adalah sumber energi air. Air diperlukan makhluk hidup untuk minum dan membersihkan tubuh. Air bersih diperlukan manusia untuk minum, mandi, juga mencuci. Air juga dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan dapat membangkitkan listrik. Selain itu, air juga dapat digunakan sebagai sarana olahraga. Di antaranya adalah olahraga dayung, olahraga selancar, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah sumber energi angin.
Angin juga dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Angin dapat memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian yang basah. Selain itu, angin juga dimanfaatkan untuk membantu pesawat terbang dapat terbang dengan lancar di udara. Selain itu, kalian pun pernah memanfaatkan energi angin, yaitu untuk menerbangkan layang-layang. Berikutnya adalah biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung dan kedelai. Contoh sumber energi biomasa yang lainnya adalah kayu. Saat ini di Indonesia sudah terdapat pembangkit listrik tenaga biomasa. Salah satunya yaitu PLTBM Palu Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Sumber energi yang kelima yaitu makanan. Makanan dapat berasal dari tumbuhan dan hewan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh. Energi kimia kemudian diubah menjadi energi panas dan energi gerak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi anak-anak jangan sampai kalian telat makan karena kalian membutuhkan tenaga yang berasal dari makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bermain, belajar, mengerjakan tugas dari sekolah, dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian terlambat makan ya, karena jika kalian terlambat makan, maka badan kalian akan merasa lemas karena tidak ada energi, juga dapat sakit perut, bahkan sakit kepala. Selanjutnya yang keenam adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Contoh bahan bakar fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar, misalnya minyak tanah, bensin, solar, dan lain sebagainya. Sumber energi yang terakhir adalah listrik. Listrik adalah sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi yang lainnya. Listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menyalakan peralatan elektronik. Nah, pada gambar berikut, banyak sekali memanfaatkan listrik, diantaranya untuk menyalakan televisi, menyalakan kulkas, menyalakan AC, dan menyalakan lampu. Berbagai sumber energi yang ada di sekitar kita sudah kita pelajari bersama-sama. Sekarang, kalian harus dapat membedakan sumber energi berdasarkan ketersediaannya di alam. Sumber energi berdasarkan ketersediaannya di alam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Apa saja itu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan? Materi ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Silahkan kalian buka video tersebut dan kalian pelajari juga ya, supaya informasi yang kalian dapat lebih lengkap. Link video materi sumber energi terbarukan dan tak terbarukan sudah tertera di dalam kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung cek saja. Demikian video pembelajaran hari ini tentang sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, juga menjaga jarak, supaya kalian semua terhindar dari bahaya virus corona. Sampai jumpa pada video berikutnya dan dadah! Udah nonton kan videonya dari video yang tadi kalian tonton, apa yang bisa kalian simpulkan? Bisa disimpulkan energi bisa membuat perubahan pada benda dan menciptakan energi baru.
Satu ya, jadi hari ini juga kita akan melakukan eksperimen mengenai energi itu sendiri. Udah pada bawa kan bahan-bahannya yang disuruh? Udah. Ya, sudah. Ya. Bahan-bahannya ada sebelah. Lalu ada kertas, lilin, korek, benang. Boleh maju ke depan, kita akan praktek di sini. Ayo, ayo, ayo. Belum. Maju ya, ayo melingkar. Langsung aja kali ya. Ini pertama-tama itu kita bikin pola ya seperti ini. Lalu ditulis seperti ini. Udah benar. Lalu ini ya udah benar. Ini harus kita lihat juga. Oke, bagus. Lalu lilinnya boleh dinyalain. Ini ibu aja. Anak sini. Anak. Oh iya boleh ya. Sorry, maaf. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Ini ibu aja yang jadi. Astagfirullah, ngomong kalau dari video. Nah, oke, selanjutnya spiral ini boleh berdiri jangan. Spiral ini dimasukkan ke dalam si Enggak. Nah, seperti ini ya. Ini gerak ya. Sedikit. Lagi coba. Nah, tekan. Jangan dulu. Bisa, boleh bisa. Bisa. Ya, boleh bisa. Boleh, semangat. Ulang. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Dadah. Cute.